قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bukan sekedar menahan rasa lapar dan dahaga selama 1 bulan penuh. Namun di momen ini, umat Islam juga saling berlomba memperbanyak amal, ibadah, demi mengejar pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, masih banyak umat Islam yang belum menyadari, bahkan tidak memaksimalkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Tak sedikit dari mereka yang kerap melakukan kesalahan pada saat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Berikut beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat menjalankan ibadah puasa menurut Ustadz Dr. Zaharuddin. 1. Makan minum dengan bebas setelah batal puasa dengan sengaja. Siapapun yang batal puasanya dengan sengaja karena alasan yang tidak diterima dalam Islam, seperti mengeluarkan mani secara sengaja, merokok, makan, dan minum. Setelah membatalkan puasanya, dia dilarang untuk makan dan minum lagi atau melakukan aktivitas yang membatalkan puasa sepanjang hari itu. Selain itu, dia juga harus membayar denda selain kewajiban mengganti setelahnya. 2. Mengawali makan sahur. Orang yang melakukan makan sahur di waktu tengah malam dengan alasan malas untuk bangun sahur atau akhir malam benar-benar terhalang dari beberapa berkah dan kelebihan yang ditawarkan di bulan Ramadan. Bahkan bisa dibilang melanggar sunnah Rasulullah SAW, di mana sahur itu sendiri berarti waktu akhir dari malam. Para ulama menyebut waktu sahur adalah 1/6 terakhir malam. 3. Mengisi waktu sahur hanya dengan makan dan minum. Waktu sahur yang hanya diisi dengan acara makan dan minum tanpa melakukan ibadah yang lain juga merupakan salah satu kesalahan. Padahal, waktu sahur hingga subuh adalah waktu terbaik untuk beristighfar dan menunaikan sholat malam. Al-Quran, Surat Az-Zariyat ayat 18 berbunyi yang artinya, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tak menunaikan sholat ketika berpuasa. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Memang benar, sholat bukan syarat sah puasa Ramadan, tetapi sholat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi tonggak keislaman seseorang. 5. Tak mengutamakan sholat subuh berjamaah seperti sholat tarawih. Sebuah kerugian yang sering ditemukan dalam masyarakat muslim saat berpuasa adalah tak mengutamakan sholat subuh dengan berjamaah layaknya sholat tarawih. Banyak yang sudah lupa dan tidak mengetahui kelebihan dari sholat fardu dibandingkan sholat sunnah. Apalagi sholat subuh berjamaah menurut Rasulullah SAW memiliki keutamaan memperoleh pahala menghidupkan seluruh malam. 6. Sholat tarawih di masjid hanya untuk senang-senang. Sudah maklum,
Kebanyakan muda-mudi muslim yang berangkat ke masjid untuk tarawih hanya untuk senang-senang, seperti bertemu pacar atau mencari kenalan. 7. Bermalas-malasan di siang hari dengan alasan berpuasa. Saat berpuasa, melakukan kerja di kantor atau di mana saja yang kita lakukan itu yang diniati sebagai ibadah malah akan menambah pahala kita. Seharusnya umat Islam harus memperoleh produktivitas tinggi dan bukan mengurangi di bulan Ramadan. 8. Memperbanyak tidur di siang hari dengan alasan puasa. Imam As-Suyuti menegaskan bahwa hadis yang menyebutkan tentang tidur orang berpuasa itu adalah ibadah adalah lemah dan hadis dhaif. 9. Menganggap waktu imsyak sudah tidak boleh sahur. Menganggap bahwa jika telah masuk waktu imsyak berarti tidak diperbolehkan lagi untuk makan sahur adalah pandangan yang salah. Waktu imsyak adalah penanda bahwa waktu sahur hampir saja habis. Jadi, jangan lagi ada yang bilang tidak puasa karena saat bangun sahur sudah masuk waktu imsyak. 10. Perempuan muslim sholat tarawih ramai-ramai di masjid tanpa menjaga aurat. Zaman sekarang, banyak perempuan muslim yang datang ke masjid secara berombongan untuk menunaikan sholat tarawih. Sayangnya, seringkali mereka lupa menjaga aurat agar tidak berlebihan ketika berjalan dan naik tangga masjid di hadapan jemaah laki-laki. Jika sudah demikian, fadilah sholat di rumah adalah lebih tinggi bagi mereka daripada di masjid. 11. Memasuki Ramadan dalam keadaan harta masih dipenuhi harta haram. Yang dimaksud dengan memasuki Ramadan dalam keadaan harta yang masih dipenuhi dengan harta yang haram adalah seperti masih punya utang cicilan, pinjaman rumah, mobil, kartu kredit, atau asuransi yang melibatkan riba. Bagaimana Allah mau mengabulkan doa orang-orang yang berpuasa jika mobilnya, rumahnya, kartu kreditnya, asuransinya, simpanannya di bank, dan pendapatannya masih haram? Benar, kita harus bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sangka baik tanpa berusaha menghilangkan riba sama saja penipuan, kata Imam Hasan Al-Basri. 12. Tak banyak berdoa saat berpuasa dan berbuka. Satu lagi kerugian yang kerap dilakukan oleh umat Islam adalah tak banyak berdoa saat berpuasa dan juga saat berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan sejuta hikmah, bulan kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seandainya orang tahu keutamaan bulan Ramadan, niscaya mereka mengharapkan semua bulan menjadi bulan Ramadan.
Di antara kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan di bulan Ramadan adalah puasa. Dan berikut adalah keutamaan dari berpuasa di dalam Ramadan yang dikumpulkan dalam hadis maupun Al-Quran. Yang pertama adalah diampuni seluruh dosa-dosanya, baik tersembunyi maupun terang-terangan. Yang kedua adalah puasa menjadi perisai atau tameng dari neraka. Yang ketiga, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Yang keempat, terdapat pintu khusus Ar-Rayyan yang disediakan khusus untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, dikabulkan segala doanya atau hajatnya. Yang keenam, dijaga dari godaan setan yang terkutuk, diluaskan kuburnya, dipermudah dalam menyeberangi jembatan Sirat, dan lain-lain sebagainya. Semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.